Pengertian. Pajak penghasilan atau yang disingkat PPh pasal 26 merupakan pemotongan atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada wajib pajak luar negeri (WPLN) selain bentuk usaha tetap BUT di Indonesia. Tarif untuk pajak penghasilan pasal 26. Tarif 20% final atas jumlah bruto yang dikenakan atas 1. Dividen, 2. Bunga termasuk premium, diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman. Ketiga, royalti, sewa, dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset. 4. Insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. 5. Hadiah dan penghargaan. 6. Pensiun dan pembayaran berkala. 7. Premi swab dan transaksi lindung lainnya. Dan yang terakhir, perolehan keuntungan dari penghapusan utang. Subjek PPh pasal 26. Yang menjadi subjek pemotongan withholding tax PPh pasal 26 adalah WPLN selain BUT. Meskipun BUT merupakan subjek pajak luar negeri, pengenaan pajaknya diperlakukan seperti badan usaha dalam negeri, sehingga penghasilan yang diterima tidak dipotong PPh pasal 26. Pemotongan dapat dilakukan badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, BUT, maupun perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada WPLN selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Objek pemotongan PPh pasal 26. Objek dari PPh pasal 26 adalah penghasilan yang diterima oleh WPLN. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 26 dapat dibagi menjadi 5 kelompok. 1. Penghasilan yang dibayarkan kepada WPLN. Penghasilan yang dibayarkan ke WPLN dapat berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan jaminan pengembalian hutang, royalti, sewa, penghasilan penggunaan harta, imbalan sehubungan jasa dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun, premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya, dan keuntungan karena pembebasan utang. Atas penghasilan di atas akan dipotong pajak dengan perhitungan sebagai berikut. PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan bruto. 2. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia. PPh pasal 26 dikenakan atas penjualan atau pengalihan harta oleh WPLN. Harta yang dimaksud berupa perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan atau pesawat terbang ringan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2009, tarif yang dikenakan adalah 20% dari perkiraan penghasilan neto, yakni 25%. Dengan demikian, tarif efektif yang berlaku adalah PPh pasal 26 atas penjualan atau pengalihan harta di Indonesia sama dengan 5% dikali harga jual. 3. Penjualan saham oleh WPLN. Penjualan saham PT di dalam negeri dan tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik dikenakan pajak dengan perhitungan sebagai berikut. PPh pasal 26 atas penjualan saham oleh WPLN sama dengan 5% dikali harga jual. Tarif di atas merupakan tarif efektif yang berasal dari tarif umum yaitu 20% dikalikan perkiraan penghasilan neto, yakni 25% dari harga jual, yaitu sesuai dengan keputusan ketentuan Kementerian Keuangan nomor 434 tahun 1999. 4. Premi asuransi atau reasuransi. Premi asuransi atau reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri akan dipotong pajak. Tarif yang berlaku adalah 20% dari perkiraan penghasilan neto, sesuai keputusan Menteri Keuangan Nomor 624 Tahun 1994. Perkiraan penghasilan neto dilihat berdasarkan pihak yang membayarkan premi. Pembayaran premi dapat dilakukan langsung oleh tertanggung, perusahaan asuransi, maupun perusahaan reasuransi. Berikut ini adalah ulasan mengenai PPh pasal 26 atas pembayaran premi asuransi atau reasuransi ke luar negeri. 5. Laba atas BUT atau branch profit tax. Laba atas BUT yang
tidak diinvestasikan kembali di Indonesia akan dikenakan pajak. Perhitungan branch profit tax adalah PPh pasal 26 atas laba BUT sama dengan 20% dikali laba setelah pajak. Penghasilan tersebut dapat dikecualikan dari pengenaan pajak jika memenuhi syarat yang telah ditentukan. Berikut ini adalah pembahasan mengenai ketentuan serta cara menghitung branch profit tax. Administrasi pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 26. Pemotongan PPh pasal 26 terutang dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan. Disediakan untuk dibayarkannya penghasilan atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan. Pemotongan dilakukan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Pemotong wajib membuat bukti atas pajak yang telah dipotong. Bukti potong dibuat melalui aplikasi e-Bupot unifikasi. Setelah membuat bukti potong, PPh pasal 26 yang telah dipotong disetor ke bank persepsi paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya. Selanjutnya, pemotong melaporkan pemotongan tersebut melalui SPT masa PPh unifikasi paling lambat tanggal 20 di bulan berikutnya. Ikuti langkah-langkah berikut ini untuk melaporkan SPT PPh unifikasi lewat e-Bupot DJP online. Perlu dicatat, apabila PPh 26 yang dipotong berkaitan dengan imbalan jasa yang diberikan kepada WPOP luar negeri, administrasi masih dilakukan menggunakan ISPT PPh pasal 21 atau PPh pasal 26. Kaitan dengan tax treaty atau perjanjian pajak. PPh pasal 26 tidak serta-merta dapat dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan ke luar negeri. Pemotongan pajak perlu memperhatikan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B atau tax treaty, karena tax treaty bersifat lex specialis atas ketentuan Undang-Undang PPh. Tax treaty perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak. Adapun beberapa jenis penghasilan yang dapat diatur dalam tax treaty adalah: yang pertama, active income atau penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha dan pekerjaan. Contohnya penghasilan kegiatan bisnis, penghasilan atas hubungan kerja, dan penghasilan dari pemberi jasa profesi yang dilakukan oleh individu. Kedua, passive income, yaitu penghasilan yang berasal dari investasi dalam bentuk tangible maupun intangible property. Dan yang terakhir yaitu other income atau penghasilan yang tidak dapat digolongkan berdasarkan kedua penggolongan yang telah disebutkan. Pemotong perlu melakukan analisis apakah Indonesia memiliki hak pemajakan atas penghasilan yang dibayarkan kepada WPLN. Jika menurut tax treaty terdapat hak pemajakan di Indonesia, pemotong dapat melakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan domestik yang berlaku. Dengan menerapkan ketentuan tax treaty, WPLN mungkin tidak dipotong pajak atau dipotong dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan domestik. Terdapat beberapa syarat untuk memanfaatkan tax treaty, yaitu penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia. Penerima penghasilan merupakan orang pribadi atau badan yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B. Tidak terjadi penyalahgunaan P3B dan penerima penghasilan merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B.